Kajian kita pagi ini dengan tadabbur surat Al-Maidah ayat 49 yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Bapak Haji Sa'ad Murdi. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Eva. Iya, Pak Sa'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa in asqal hadis kitabullah wa al hadis hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Qur'an yang terhimpun di dalam Al-Sadani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan memperbaiki amal kita, ibadah kita, tauhid kita dengan mensyukuri, dengan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Dan kita berada di Zoom Al-Sani ini tiap pagi membahas ayat demi ayat dari Al-Quran. Kita uraikan secara gramatika di bawah bimbingan Buya Rizal. Pagi ini kita didampingi oleh Bapak Arfah Kasim dari Sulawesi. Alhamdulillah kita baca kedua ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum wahzarhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik fa in tawallau fa'lam annama yuridullahu ay yusibahum bi ba'di dzunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, Allah tidak memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kalian terhadap mereka supaya mereka memalingkan kamu sebahagian dari apa yang diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah hendak menghendaki akan menimpa musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia itu adalah orang-orang yang fasik. Ayat ini cukup meminta kita, apa katanya, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Itu jelas sekali Allah maka memerintahkan kepada hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka dengan apa yang diturunkan Allah, yaitu dengan Alkitab. Kalau di sini tujukannya kepada Nabi Muhammad, maka dengan Al-Quran. Wala tattabi'u ahwa'ahum. Wala tattabi'u ahwa'ahum. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Kenapa? Hawa nafsu itu membelokkan, menyimpangkan. Wahzarhum.
hati-hatilah terhadap mereka. Mereka di sini adalah orang-orang Yahudi. Ayat nitu ka amba dima anzalallahu ilaih, supaya mereka tidak memalingkan kamu sebahagian dan telah diturunkan kepadamu. Jadi hati-hati itu agar kita tidak dipalingkan dari apa yang diturunkan Allah kepada kita. Fa'in tawallaw, jika mereka berpaling, maksudnya berpaling dari hukum Allah yang diturunkan Allah, berpaling dari keputusan Allah dan Rasulnya, maka wa'lam, tauhilah, annama yuridullahu ayyusibahum biba'di dzunubihim, bahwa Allah Allah menghendaki, sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun, sesungguhnya kebanyakan manusia itu adalah orang-orang fasik. Maka berkenaan dengan ayat ini, Abu Ja'far berkata, Allah Ta'ala hendak memperingatkan kita dengan firman-Nya, apa itu? Wa anihkum bainahum bima anzalallahu, hendaklah kamu memutuskan perkara di antara kamu menurut apa yang diturunkan Allah padamu. Jadi yaitu apa yang diturunkan kepada engkau ya Muhammad, yaitu adalah Al-Quran. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan putuskanlah perkara di antara mereka dengan hukum Alkitab. Nah, kemudian ditegaskan pula menegakkan hukum dengan apa yang diturunkan Allah, berarti kalian menegakkan agama Allah. Niscaya Allah akan menguatkan kalian. Dalam surah Muhammad dijelaskan, ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Di sini mulai ya ayyuhallazina amanu, wahai hamba-hamba orang-orang yang beriman, wahai hamba-hambaku yang beriman. In tansurullah, jika kamu menolong agama Allah, gitu. Memang tidak disebutkan di situ Allah itu agama Allah yang ditolong. Yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Niscaya kamu akan meneguhkan. Niscaya dia akan menolongmu. Maksud Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Muhammad, surah Muhammad ayat 7. Nah, di antara hukum-hukum yang ditetapkan Allah itu dalam kitab Allah, yaitu di dalam kitabnya Taurat, dijelaskan juga dalam surah Al-Maidah ayat 45. Itu bagian daripada ayat 45 al-ayah, itu dikatakan wa katabna alaihim biha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal ampa bil ampi wal uzuna bil uzun wal wasinna bisin wal juruha kisos. Nah, itu potongan ayat, sebenarnya ada panjang lagi, kita ambil situ saja. Wa kata benar, kita sudah bahas kemarin. Wa kata benar itu alaihim piha. Ya, kami kalau katanya telah tetapkan terhadap mereka di dalam Taurat. Di sini Allah Al-Quran menceritakan bahwa dalam Taurat itu ada hukum kisos. Apa namanya? Annan nafsah bin nafs. Artinya bahwa jiwa dibalas dengan jiwa. Wal aina bil ain, yaitu mata dibalas dengan mata. Kemudian itu wal ampa bil ampi, bil ams, itu adalah hidung dibalas dengan hidung. Wal uzuna bil uzun, telinga dibalas telinga. Wasinna bil sins, itu artinya gigi dibalas dengan gigi. Wal juruha kisos, ya, luka pun ada kisosnya. Al-ayah, dan di situ ayat 45. Nah, kemudian kembali kepada ayat 48, wala tatabi ahwa'ahum, jika kamu mengikuti agama itu janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Kenapa? Wahzarhum, berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Kenapa? Ayat tinuka amba adima anzalallahu ilaik, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan kepadamu, ya, turunkan Allah kepadamu. Nah, akibat itu jika kalian mengikuti hawa nafsu mereka, maka mereka akan memalingkan kalian dari hukum Allah sehingga kalian mengadakan terhadap hukum Allah, maka kalian menjadi sahabat mereka. Dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 71.
73 dan sampai 75. Bunyinya ayat 73, wa ingkadu layab tinunaka anil lazi auhayna ilaika litabriya alaina ghairah wa izal laqatahazuka khalila. Katakan situ, wa ingkadu layab tanunaka anil lazi auhayna ilaika, dan sesungguhnya mereka hampir-hampir memalingkan kamu dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, litabtariya alaina ghairah, agar kamu mengada-ngadakan yang lain terhadap kami. Jadi membuat cerita dusta tentang kami di situ, tentang kepada Allah, hukum-hukum Allah. Wa izan, dan maksudnya jika begitu, la tahazuka khalil gitu. Jika kamu sudah begitu, sudah berpaling, maksudnya mengada-ngadakan kebohongan, tentulah akan mengambil kamu sebagai sahabat setia. Jadi kita, orang yang mengikuti apa yang diajak oleh orang Yahudi itu, maka jadi sahabat setianya, karena kita berpaling dari hukum-hukum Allah. Maka Allah mengatakan itu, walaula ansabatnaka laqad kita kanu ilaihim say'an qalila. Dikatakan situ, walaula ansabatnaka, tentulah kami jika tidaklah, kalaulah tidak kami memperkuat dirimu, hatimu, apa yang terjadi? Laqad kita taku ilaihim say'an qalila. Ini saya kamu hampir-hampir condong kepada mereka. Jadi Nabi, orang-orang Islam itu dikuatkan oleh Allah agar tidak condong kepada mereka. Itu ayat itu. Sekali situ dikatakan, kalaulah kami tidak memperat hatimu. Karena dikuatkan hati oleh Allah, ditingkatkan iman oleh Allah, maka kita tidak condong sedikit pun kepada mereka. Ayat 75 al-Isra-nya, izan kata dia. Izal la'azaknaka di pal hayati wa di pal mamati summa la tajidu laka alaina nasiro. Izan itu jika itu terjadi, jika diminta terjadi, la azaknaka di pal hayati wa di pal mamati, benar-benar kami akan rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia, bukan berlipat ganda pula setelah kamu mati. Jadi kalau sudah berpaling dari hukum-hukum Allah, itu akan mendapat apa ya terjadi. Itulah ya kita alami sekarang ini. Nah, kemudian sumala kata dia, sumala tajidulaka alaina nasira, kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun. Tidak dapat seorang penolong pun, itu yang terjadi. Tidak dapat penolong pun terhadap kami, terhadap siksaan Allah. Kemudian ayat wala tatabi'u ahwahum tadi itu dijelaskan apa, karena mereka bersihkan sendiri, mereka bertengkar tentang hukumnya menurut hukum apa, tidak suka dengan hukum Allah, meninggalkan hukum Rasul. Dijelaskan dalam surah 45 ayat itu, ayat tadi ayat 46 dijelaskan Al-Maidah, wala tatabi ahwaum amma ja'aka minal haq. Al-ayah itu, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Jadi di situ ya, jangan kamu berpaling dari kebenaran yang diperintahkan Allah kepada kamu, lalu kamu cenderung kepada hawa nafsu orang-orang yang bodoh itu, maka celakalah kalian. Innallazi ayat Al-Burud ayat 10 menjelaskan kepada kita, innallazina patanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul khariq. Di situ dikatakan innallazina patanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang memfitnah orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Kalau di situ, kalau di itu
Departemen Agama menerjemahkan orang-orang yang memberi cobaan kepada orang mukmin. Jadi fitnah sudah jadi bahasa Indonesia, kita pakai fitnah saja. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, orang-orang yang mukmin yang memfitnah orang mukmin, baik laki-laki perempuan, ini umum sifatnya. Maksud saja kapanpun mereka memfitnah kaum mukmin, maka terjadi kapanpun situ. Sumalam ya tubuh, kemudian mereka tidak tobat. Maksudnya tidak berhenti melakukan fitnah. Maksud saya umum tadi itu bisa allazi itu mereka itu bisa orang Yahudi, biasa siapapun, bisa orang munafik, bisa dia mengaku muslim tapi munafik juga melakukan fitnah itu. Kemudian mereka tidak bertobat, maksudnya tidak selalu tidak tobat, tidak berhenti melakukan fitnah. Maka bagi mereka palahum azabul jahannam, maka bagi mereka ada azab jahannam. Walahum azabul harik, mereka berada di neraka yang membakar. Al-Buruj ayat 10. Kemudian lanjutnya firman ayat 9 tadi, likullin ja'alna minkum sir'atan wa minhaja. Tiap umat di antara kamu kami beri aturan jalan yang terang. Al-ayah di situ katakan Allah mengutus rasulnya tiap-tiap umat dengan memberi wahyu kepadanya sebagai aturan yang terang, jalan menuju Allah. Dijelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Fa'budun ni situ tu ada ya yang dibuang. Wa ma arsalna min qablika mir rasul, itu kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu Muhammad illa kecuali nuhi ilaihi, kami wahyukan kepadanya. Kemudian annahu la ilaha illa ana fa'budu, la ilaha illa ana fa'buduni, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan aku, maka sembahlah aku. Nah, ini orang kadang-kadang diserahkannya itu aku di situ menunjuk kepada dirinya di dalam Tuhan di dalam tubuhku. Janganlah kita melenceng dalam memaknai aku yang dimaksud itu Allah. Itu maksud Allah, sembahlah Allah. Itu Allah yang berkata, bukan kita. Kemudian kalian jauhilah tagut. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36. Sebagian dari ayat potong ayat itu, walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasul ani abudullah wajtanibut tagut. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja, jauhilah tagut. Itu ayat 36. Kemudian akhir daripada Al-Maidah itu dikatakan 48 al-ayah situ, walau sa'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Walau sa'allah, sekiranya Allah menghendaki, la ja'alakum ummatan wahidah, kami niscaya kami jadikan menjadi satu umat saja. Walakin akan tetapi liyabluwakum fima atakum, akan tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya itu. Jadi di sini Allah walakin itu ada kalimat untuk menyanggah kalimat berikutnya dengan mendatang dengan kalimat baru gitu. Apa itu? Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian membuat kebajikan. Ilallahi marji'ukum jami'a, hanya kepada Allah kalian kembali semuanya. Fayunabbi'ukum bima kuntum bihi tahtalifun, lalu diberikan kepadanya, diberitahukannya kepada kamu apa yang diperselisihkan itu. Maksud itu diberitahukan melalui Al-Quran dan Sunnah itu dengan pemahaman ahli salaf, para ulama terdahulu, para sahabat yang dulu pemahamannya itu kita ikuti. Janganlah membuat kekeliruan. Jangan mengikuti kebanyakan orang di muka bumi.
karena mereka mengikuti sangkaan saja sehingga menyesatkan kalian. Dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 116. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa in hum illa yahrusun. Di situ dikatakan wa in tuti aksara mampil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu menurut kebanyakan orang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Wa in yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yahrusun. Maka mereka tidak lain hanya mengikuti sangkaan mereka saja. Mereka tidak lain hanya berdusta kepada Allah. Sedangkan situ utusan Allah didatangkan membawa hikmah, memerintahkan kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dalam surah Zuhruf. Ya, ini memang diceritakan tentang Nabi Isa. Apa katanya? Walamma ja'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wa liubayyina lakum ba'dallazi tahtalifuna fi wattaqullaha wa ati'un. Apa kata itu? Walamma ja'a Isa bil bayyinat. Tatkala Isa datang membawa keterangan kepadanya, kemudian mereka berkata, qala ji'tukum bil hikmati wal bayyina lakum ba'dallazi tahtalifu fi wattaqullaha wa ati'un. Nah, dia berkata, qala qad ji'tukum bil hikmah. Sesungguhnya aku datang kepadamu membawa hikmat. Apa hikmat itu? Wali ubayyina lakum ba'dallazi tahtalifuna fi, untuk menjelaskan kepada kamu sebahagian dari apa yang kamu perselisihkan tentangnya. Fattaqullah wa ati'un, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Az-Zuhruf ayat 63. Kemudian ayat 49 itu fa in tawallau fa'lam annama yuridullahu ayyusibakum bi ba'di dzunubihim. Di situ dimulai fa'in tawallau. Jika mereka berpaling maksudnya dari hukum yang diturunkan Allah. Artinya mereka menolak dan berpaling dari keputusan engkau Muhammad, gitu kan. Di situ fa'lam, maka ketahuilah annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dzunubihim, bahwa sesungguhnya Allah akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Artinya Allah menyiksa mereka dengan pengasingan, penyiksaan, pembunuhan. Begitulah adanya. Sebaliknya sabdanya karena mengizinkan sebagian dari yang sudah cukup membinasakan. Jadi merubah sedikit saja sudah cukup membinasakan. Itu maksudnya. Wa inna katsiran minan nasi la fasiqun, kebanyakan manusia adalah orang yang fasik. Al-Maidah 8:49. Itu adalah orang Yahudi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalian masih juga berhukum dengan hukum Allah? Nah, itu pertanyaan. Karena orang Yahudi sudah berlaku fasik. Apakah kalian juga masih berhukum? Tidak berhukum dengan hukum Allah, gitu maksudnya. Maka Allah menjelaskan di situ. Maka ayat 40-50-nya apa hukmal jahiliyah bal ya bugun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apa kamu hukum jahiliyah itu yang kamu hendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah itu. Nah, berhukumlah kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang kita bahas pagi ini. Semoga mempunyai manfaat bagi kita semua. Kemudian kami ucapkan terima kasih atas kesabarannya mendengarkan uraian ini. Namun demikian, alhamdulillah kita ucapkan kita telah dapat pencerahan dari Bapak Arfa Kasim jelas tentang ayat ini diuraikan secara gramatika. Kemudian dalam penjelasan kami ini mungkin ada kekeliruan, kami mohon maaf kepada yang banyak, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.